Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa PPI 69 TV, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada bulan suci Ramadan kali ini kita kembali untuk memanfaatkan dengan siraman rohani ya. Yang dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang masalah perbedaan tentang penentuan awal bulan Komariah di Indonesia. Para pemirsa yang saya hormati, salah satu aspek yang sangat penting di dalam setiap ibadah dalam ajaran Islam adalah aspek waktu. Karena kalau ibadah yang dilaksanakan oleh kita tidak sesuai waktunya, maka ibadah itu tidak akan dianggap sah. Contohnya seperti sholat yang kita lakukan, sholat duhur umpama jam 10 pagi, tentu saja tidak akan sah. Demikian juga umpamanya saum yang kita lakukan. Kita saum bulan Ramadan tapi dilakukan pada tanggal 30 Sya'ban umpamanya. Tentu saja itu adalah tidak sah. Nah, oleh karena itu maka ketetapan atau kepastian masuknya tanggal 1 Ramadan untuk memulai puasa, demikian juga kepastian masuknya tanggal 1 Syawal untuk mengakhiri puasa, ini adalah wajib ya diketahui. Para pemirsa ya PPI 69 TV, nah, di dalam penentuan awal bulan itu memang dikenal ada dua metode ya. Pertama adalah metode ru'yat, yaitu kita melihat, mengobservasi ya langsung keberadaan bulan ya pada tanggal 29 Sya'ban umpamanya. Kalau untuk menentukan 1 Ramadan ya saat maghrib, bila hilal terlihat pada saat maghrib tersebut, maka mulai maghrib malam itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Namun apabila pada maghrib malam tersebut hilal tidak terlihat, maka bulan yang sedang berjalan atau bulan Sya'ban diistikmalkan, digenapkan menjadi 30 hari, dan tanggal 1 Ramadan otomatis adalah maghrib hari berikutnya. Ini adalah metode ru'yat. Kalau metode hisab, nah itu adalah dengan menghitung posisi bulan pada tanggal 29 Sya'ban ya. Apakah menurut perhitungan dengan kriteria tertentu umpamanya sudah memenuhi kriteria atau belum? Kalau sudah memenuhi kriteria yang digunakan, maka mulai malam itu sudah masuk tanggal 1.
Dan kalau umpamanya belum memenuhi kriteria tertentu, maka malam itu masih tanggal 30 bulan yang sedang berjalan. Nah, ini adalah hisab. Nah, dengan hisab itu kita dapat mengetahui ya potensi berbeda disebabkan karena berbedanya kriteria yang digunakan. Contoh umpamanya untuk awal Ramadan sekarang itu, ini sudah rame sebelum-sebelumnya bahwa akan adanya perbedaan ya. Padahal sama-sama menggunakan hisab. Jadi yang berpotensi ya berbeda itu bukan antara hisab dengan ru'yat saja, bahkan di intern antara hisab juga ini punya potensi yang berbeda. Contoh seperti umpama 1 Ramadan 1443 Hijriah yang sekarang ya. Di mana dilihat dari data-data yang ada bahwa ketinggian hilal ya, pada tanggal 29 Sya'ban ya, 1443 Hijriah itu nanti bertepatan dengan hari Jumat tanggal 1 April 2022. Ini tingginya memang sudah lebih dari 2 derajat sedikit ya. Dan jarak elongasinya ya bervariasi lah sampai 4 derajat. Nah, bagi orang yang berpegang kepada kriteria wujudul hilal, yaitu apabila yang namanya wujudul hilal itu apabila ketinggian hilal saat maghrib itu sudah lebih dari 0 derajat, atau terbenamnya matahari lebih dulu dari terbenamnya bulan, maka dengan data ya bulan tersebut sudah masuk ya, seperti yang digunakan oleh saudara-saudara kita dari Muhammadiyah yang berpegang kepada wujudul hilal ya, karena pada saat maghrib Jumat 1 April itu hilal sudah memenuhi kriteria wujudul hilal, maka otomatis tanggal 1 Ramadan ya 1443 Hijriah nanti adalah bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 2 April 2022. Nah, demikian juga untuk kriteria mabim yang lama. Ini saya ada sebut mabim yang lama karena memang ada akhir Desember 2021 itu ada kriteria mabim yang baru. Nah, jadi berdasarkan kriteria mabim yang lama, di mana kriterianya adalah parameternya adalah tingginya minimal 2 derajat, jarak elongasinya minimal 3 derajat, atau umur bulannya 8 jam, maka sudah masuk tanggal atau bulan baru. Nah, ternyata dari data awal Ramadan sekarang itu sudah terpenuhi. Maka menurut kriteria mabim yang lama, nah, berarti tanggal 1 Ramadan 1443 itu adalah bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 2 April 2022. Ini adalah berdasarkan mabim yang lama. Nah, namun berdasarkan kriteria mabim yang baru, nah ini akan berbeda kesimpulannya. Mabim yang baru itu ya menetapkan bahwa kriterianya adalah ketinggian bulan itu minimal 3 derajat dan jarak elongasi adalah minimal 6,4 derajat. Nah,
Sedangkan data tadi untuk awal Ramadan itu 2 derajat lebih sedikit, berarti belum mencapai 3 derajat. Demikian juga jarak elongasi yang sekitar 4 derajatan itu belum mencapai 6,4 derajat. Maka berdasarkan kriteria Mabim yang baru, ya, nanti awal Ramadannya akan bertepatan dengan hari Ahad tanggal 3 April 2022. Nah, ini provinsi berbeda. Nah, kenapa ini umpamanya bisa berbeda? Ya, tadi saya sebutkan itu karena adanya perbedaan kriteria, ya. Jadi kalender Almanak 1443 Hijriah ini adalah merupakan peralihan, ya, dari kriteria lama Mabim kepada kriteria baru Mabim. Nah, kemudian mungkin yang perlu disampaikan juga kenapa ini bisa berubah. Nah, apa alasannya? Nah, sebenarnya, ya, kriteria lama Mabim itu didasarkan kepada kesaksian hilal, ya, awal Syawal 1424 Hijriah, ya, itu yang bertepatan dengan 29 Juni tahun 1984, ya. Itu ada yang mengaku melihat hilal, ya, di 3 tempat, ya. Masing-masing tempat itu ada 2 orang. Yang pertama dari Jakarta, kedua di Pelabuhan Ratu Sukabumi, dan ketiga di Parepare, ya. Jadi didasarkan kepada pengakuan 6 peru'yat di 3 tempat tersebut, maka dibangunlah kriteria Mabim. Nah, Mabim itu adalah singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, jadi 4 negara tersebut bersepakat untuk menjadikan kriteria 2, ya, kita sebut saja 2, 3, dan 8 itu, atau kriteria lama Mabim itu, sebagai acuan atau ketentuan dalam pembuatan takwim atau kalender di masing-masing negara tersebut. Nah, itu disepakati di situ, ya. Nah, ternyata dalam perjalanannya, ya, sekitar tahun 2000 lebih lah, 2009-an, 2008-an, ini banyak dari para ahli astronomi itu yang mengkritik, ya, tentang keabsahan atau umpamanya tentang landasan ilmiah dari kriteria Mabim tersebut, ya. Itu banyak dipertanyakan karena hampir selama 20 tahun itu tidak ada bukti fisiknya, ya, baik berupa video maupun berupa foto, nggak ada gitu, ya. Nah, itu sampai tahun 2008 atau 2009-an. Nah, oleh karena itu maka diadakanlah penelitian, ya, untuk perbaikan, ya, kriteria yang digunakan oleh Mabim tersebut, ya. Nah, salah satu di antaranya adalah hasil dari para penelitian dari LAPAN, ya. Nah, di LAPAN ini mengajukan kriteria yang baru dulu itu dengan beda tinggi minimal 4 derajat, jarak elongasi minimal 6,4 derajat. Nah, itu mulai disosialisasikan, gitu kan. Nah, tahun 2016, ya, di Malaysia diadakan Mudzakarah Mabim, kemudian itu diajukan dan ada, ya, semacam persetujuan di antara 4 negara tersebut untuk menetapkan
kriteria tersebut, tapi belum ini belum ditanda tangan lah, masih baru persetujuan bersifat ucapan saja. Kemudian tahun 2015 ya dikuatkan dengan membuat naskah akademik, dan itu diusulkan supaya dibahas di MUI, yang kemudian MUI pada tahun 2015 itu mengadakan Munas di Surabaya ya. Namun ternyata itu tidak dibahas ya tahun 2015. Kemudian tahun 2017 itu di Jakarta diadakan seminar internasional fikih falak, di mana kriteria yang diajukan itu dijadikan rekomendasi dari seminar tersebut ya. Jadi tapi nomenklaturnya bukan beda tinggi lagi, tapi ketinggian, sehingga dengan adanya peralihan parameternya menjadi ketinggian berarti jadi 3 derajat. Jadi ketinggian 3 derajat, jarak elongasi 6,4 derajat. Nah, itu adalah tahun 2017. Tahun 2019 di pertemuan anggota Mabim di Yogyakarta. Nah, ini disepakati untuk digunakan ya kriteria sebagai kriteria Mabim yang baru itu tahun 2019. Nah, dan disepakati untuk ditandatangani oleh para menteri agama di masing-masing negara yang 4 tersebut adalah paling lambat tahun 2020 ya. Tahun 2020 ya pertemuan ya anggota Mabim itu tidak terlaksana karena adanya pandemi COVID-19 ya. Jadi meskipun ada usulan untuk ditandatangani secara Zoom ya, tapi ya berharap bahwa itu diadakan secara tatap muka. Nah, kemudian itu akhirnya sudah dipundurkan jadi tahun 2021. Ya, jadi tahun 2020 tidak sempat ditandatangani ya kesepakatan itu. Nah, tahun 2021 menunggu sampai akhir tahun yaitu sampai Desember juga tidak bisa diadakan pertemuan secara tatap muka. Ya, karena ini sudah mengolor 1 tahun ya, akhirnya meskipun via Zoom ditandatangani oleh 4 menteri agama di masing-masing negara tersebut ya. Jadi bahwa mereka bersepakat untuk menggunakan kriteria ketinggian 3 derajat, 6,4 derajat itu dan ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2022 ya. Dan dipertegas lagi pada tanggal 21 Desember 2022 bahwa penggunaan kriteria ini paling lambat adalah tahun 2022 ya. Maaf tadi ya, ditandatangani ini adalah tanggal 21 Desember 2021. Nah, kemudian ditegaskan dalam surat kesepakatan itu bahwa paling lambat tahun 2022 harus sudah diganti dengan kriteria yang baru. Nah, dan ternyata itu kalender yang versi pemerintah itu sudah tercetak ya, sudah dicetak itu ya, sehingga almanak versi pemerintah yang almanak Hijriahnya 1443 itu masih berdasarkan kriteria yang lama, sehingga di sana hasilnya adalah bahwa tanggal 1 Ramadan itu adalah bertepatan dengan hari Sabtu. Padahal kalau menggunakan kriteria yang baru itu pasti ya tanggal 1-nya adalah hari Ahad ya, hari Ahad. Nah, itu kenapa yang menyebabkan perbedaan dalam mengawali bulan Ramadan itu. Nah,
kemudian yang perlu kita tahu juga bagaimana umpamanya sikap kita ya setelah kita mengetahui umpamanya ini berbeda. Nah, tentu saja sikap kita itu adalah harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dulu. Jadi bahwa namanya almanak itu kan produk daripada ahli hisab. Ahli hisab itu kedudukannya sama seperti ahli ru'yat di zaman Rasulullah. Peru'yat di zaman Rasul itu tidak bisa memutuskan besok puasa, besok lebaran, tidak. Tapi peru'yat di zaman Rasul itu dia hanya melaporkan hasil dari ru'yatnya kepada Rasul. Kemudian Rasul menerima, tapi sebelumnya dia juga menyumpah orang tersebut, ya mungkin istilah sekarang itu diverifikasi betul enggak apa yang dia lihat itu bohong enggak. Nah, dengan kata-kata asyhadu alla ilaha illallah, na'am, asyhadu anna muhammad rasulullah, na'am. Nah, baru setelah itu Rasul menyuruh kepada Bilal, ya Bilal adzin bin nas falyasumu goda. Wahai Bilal, kasih tahu orang-orang besok puasa. Nah, dari hadis ini dapat difahami bahwa yang memutuskan besok puasa, besok lebaran itu adalah pemimpin umat atau ulil amri lah. Bahasa dalam istilah fikih itu ulil amri. Yang pada saat itu Rasulullah di samping beliau sebagai nabi dan rasul juga adalah sebagai ulil amri umat Islam. Nah, oleh karena itu maka kita dalam umpamanya perbedaan ini ya kita tinggal menunggu saja umpamanya keputusan ulil amri. Ya, kalau ulil amri di Persis untuk menentukan awal bulan itu memang itu pimpinan jam'iyah ya. Tapi selama ada perbedaan di Persis itu ternyata ulil amri jam'iyah ini senantiasa mengikuti hasil dari sidang isbat, itu nggak pernah menyelisihi. Artinya ya bahwa dipandang hasil sidang isbat itu merupakan ijma ya, ijma semua ormas Islam dalam penentuan awal bulan ya. Ijma itu kalau dalam fikih itu kan sebagai sumber ya hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dengan hadis baru ijma. Nah, ini makanya kenapa umpama dari Persis itu mengikuti kepada keputusan dari hasil sidang isbat. Nah, karena sidang isbat itu perlu diketahui juga bahwa Menteri Agama yang menandatangani keputusan tersebut itu bukan semata-mata diri pribadinya, tapi itu adalah justru masukan data-datanya adalah dari ahli-ahli hisab yang tersebar di seluruh ormas Islam, juga adalah hasil dari ru'yat yang telah dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban ya nanti. Nah, itu dikumpulkan hasilnya di situ, kemudian nanti disepakati mana yang memang mau diambil ya, sehingga dengan kesepakatan itulah Menteri Agama memutuskan. Nah, ini adalah sikap kita yang harus kita ambil gitu ya. Termasuk umpamanya surat edaran dari Persis juga itu kan ada kata-kata jika. Nah, ini menandakan kita masih terikat dengan sidang isbat gitu. Jadi jika pada tanggal 29 Sya'ban atau hari Jumat nanti saat maghrib umpamanya tidak ada yang melihat hilal, atau ada juga mungkin yang mengaku tapi ditolak oleh hakim, nah maka diputuskan nanti tanggal 1 Ramadannya itu adalah jadi maghrib malam Ahad ya, jadi maghrib berikutnya. Jadi mulai ba'da Isya malam Ahad itu sudah tarawih, kemudian baru besoknya adalah berpuasa ya hari Ahadnya. Nah, itu mungkin para pemirsa ya PPI 69 TV ya tentang materi awal bulan ya, dan kemungkinan akan akan terjadi perbedaan dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi
perbedaan tersebut. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini adalah bermanfaat adanya, kurang lebihnya semua maaf. Kita sama-sama doa kepada Allah, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.